Halo Sobat Suka Fakta, selamat datang lagi di channel yang bakal bikin lo sadar. Lo jauh lebih keren dari yang lo pikirin. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu. Biar tiap kali insecure datang, lo punya video buat nyadarin diri. Pernah nggak sih lo ngerasa minder karena nilai lo jelek? Atau ngerasa kayaknya lo nggak punya bakat apa-apa? Kayak semua orang punya sesuatu yang bisa dibanggain, sementara lo stuck di tempat ngerasa bodoh. Padahal bisa jadi lo bukan bodoh, lo cuman punya kecerdasan yang gak dianggap pintar sama dunia yang sempit ini. Dunia kita udah lama banget salah kaprah soal definisi pintar. Seolah-olah, kalau lo gak jago matematika, gak bisa bahasa Inggris, atau gak bisa jawab soal pilihan ganda, lo otomatis dianggap bodoh. Padahal, kecerdasan manusia itu luas banget. Howard Gardner, seorang profesor dari Harvard, bilang bahwa manusia itu punya 8 jenis kecerdasan yang beda-beda. Dan semua orang pasti punya salah satunya, bahkan lebih. Teori ini disebut multiple intelligences, alias kecerdasan majemuk. Tujuannya simple, supaya kita berhenti ngukur kecerdasan orang cuman dari 1-2 hal doang. Karena jujur aja, sistem sekolah kita kadang terlalu sempit. Kalau lo jago matematika dan bahasa, lo dapet label anak pintar. Tapi yang jago gambar, ngedance, atau peka sama perasaan orang, ya gitu deh, seringnya nggak dianggap. Sekarang coba deh bayangin, kalau dunia ini cuma diisi sama orang yang jago hitung-hitungan dan hafalan, terus siapa yang bakal nyiptain lagu, ngegambar karakter anime, atau bikin kita ketawa pas lagi stres? Nah makanya, yuk kenalan sama 8 jenis kecerdasan ini, biar lo sadar betapa berharganya lo. Walaupun sekolah nggak pernah bilang gitu. Pertama, ada yang namanya kecerdasan linguistik. Ini buat lo yang suka banget main kata. Mungkin lo ngerasa biasa aja, padahal lo jago bikin tulisan yang bikin orang mikir, atau ngobrol ngalir kayak siaran radio. Lo bisa ngelucu dengan storytelling, nulis caption yang relate, atau nge-rap kayak lagi cerita hidup. Kecerdasan ini bikin lo gampang banget mengungkapkan ide dan perasaan lewat bahasa. Dan lo nggak harus jadi novelis atau penyair biar dianggap pintar. Bisa jadi lo content creator, podcaster, copywriter, atau bahkan public speaker yang bisa nyentuh hati banyak orang. Dunia butuh orang kayak lo, yang ngerti cara ngomong, bukan cuma cara ngitung. Kedua, kecerdasan logika matematika. Nah, ini yang biasanya dianggap sebagai pintar versi dunia sekolah. Tapi nggak semua orang tahu, orang dengan kecerdasan ini bukan cuma jago ngitung, tapi juga punya cara pikir sistematis. Mereka suka tantangan, suka nyari pola, dan nggak takut ngulik sesuatu sampai dapat jawabannya. Lo mungkin suka main Rubik atau mikirin cara paling efisien buat selesain masalah. Lo cocok banget jadi ilmuwan, analis, programmer, atau problem solver di bidang apapun. Tapi ingat, kecerdasan ini bukan satu-satunya yang valid. Itu cuma salah satu dari 8. Ketiga, ada kecerdasan visual spasial. Lo yang suka gambar, ngedit video, desain feed Instagram, atau ngelihat dunia lewat bentuk dan warna, ini kecerdasan lo. Lo mungkin gak jago ngafal, tapi lo bisa bayangin sesuatu dalam bentuk visual yang gak semua orang bisa. Lo punya kemampuan buat memahami ruang dan bentuk. Cocok jadi arsitek, animator, sutradara, atau desainer grafis. Dan percayalah, dunia digital sekarang butuh banget orang dengan kecerdasan ini. Karena visual itu powerful, bisa nyampein pesan tanpa harus pakai banyak kata. Keempat, kecerdasan kinestetik. Lo yang lebih ngerti sesuatu lewat gerak tubuh, sentuhan, dan pengalaman langsung, lo punya ini. Mungkin lo nggak betah duduk lama di kelas, tapi begitu dikasih alat, lo langsung paham. Lo mungkin jago dance, olahraga, atau praktek bikin sesuatu. Ini bukan kecerdasan rendah, bro. Ini cara unik otak lo belajar. Orang kayak lo cocok jadi atlet, penari, aktor, bahkan dokter bedah. Iya, dokter. Karena mereka pakai koordinasi tubuh tingkat tinggi. Jangan anggap remeh kekuatan lo. Kelima, kecerdasan musikal. Lo yang hidupnya penuh lagu, nada, irama. Ini tempat lo bersinar. Bisa jadi lo nggak ngerti rumus fisika, tapi lo bisa bedain chord cuma dari denger. Lo bisa ngerasain emosi dalam lagu dan tahu kapan masuk beat tanpa belajar teori. Kecerdasan ini bukan cuma buat jadi musisi, tapi juga produser musik, sound designer, atau bahkan creator musik yang ngerti cara bikin audio enak didengar. Di balik setiap lagu viral, pasti ada sentuhan orang musical. Dan itu bukan hal kecil. Keenam, kecerdasan interpersonal. Ini buat lo yang peka banget sama perasaan orang lain. Lo bisa ngerti vibes orang, tahu kapan temen lo butuh ditemenin, dan jago banget bikin orang nyaman. Ini skill langka, bro. Dunia butuh orang kayak lo di bidang pendidikan, psikologi, diplomat, bahkan bisnis.
karena lo ngerti manusia. Dan itu bukan hal yang bisa diajarin lewat buku. Lo bisa jadi jembatan antar orang. Dan lo bikin lingkungan jadi lebih manusiawi. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Lo yang ngerti banget isi hati lo sendiri, suka mikir dalam, dan sering nulis diary atau journaling, ini kecerdasan lo. Lo punya koneksi kuat sama diri lo sendiri dan ngerti banget kenapa lo ngerasa A atau B. Lo bisa jadi penulis, konselor, atau pemimpin yang punya nilai kuat. Orang dengan kecerdasan ini punya refleksi diri yang dalam. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan gas, dan kapan healing. Lo bisa jadi orang yang tenang tapi dalam. Dan itu juga bentuk kecerdasan. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Lo yang ngerasa hidup pas lagi di alam, ngerti tanaman, binatang, atau perubahan cuaca, lo punya kecerdasan ini. Lo bisa bedain jenis daun, ngerti ekosistem, atau bahkan jago bercocok tanam. Ini bukan cuma soal anak kampung atau anak hutan. Ini soal lo punya sensitivitas tinggi terhadap lingkungan. Cocok buat jadi ahli biologi, petani modern, environmentalist, atau traveler yang ngedukasi soal alam. Di tengah krisis iklim, lo punya peran penting banget. Jadi, masih mau bilang diri lo bodoh gara-gara nilai jelek? Padahal lo punya satu atau lebih dari kecerdasan tadi. Dunia emang sering ngejudge kita dari apa yang gampang diukur. Tapi hidup nggak sesederhana itu. Nggak semua kecerdasan bisa diukur pakai angka. Kadang sistem pendidikan terlalu fokus ngelatih otak kiri doang, yang logis dan analitik. Padahal otak kanan lo juga penting, yang kreatif, emosional, dan intuitif. Kalau lo nggak bersinar di sekolah, mungkin karena cara sekolah ngajar nggak cocok buat lo. Dan itu nggak salah lo. Penting banget buat lo kenal diri sendiri. Karena selama lo sibuk ngejar validasi dari luar, lo nggak bakal nemu potensi terbaik dari diri lo sendiri. Coba deh ambil waktu. Tanya, lo tuh jago di mana sih? Lo tuh paling hidup pas ngelakuin apa? Jangan malu kalau kecerdasan lo nggak mainstream. Dunia berubah. Pekerjaan masa depan nggak cuma butuh nilai tinggi, tapi juga kreativitas, empati, dan cara mikir out of the box. Lo punya itu semua. Lo cuma perlu percaya. Kalau dari kecil lo sering dibilang nggak bisa apa-apa, sekarang saatnya lo buktiin. Buktiin bahwa lo bisa jadi apa aja, asalkan lo tahu kekuatan lo di mana. Stop nyalahin diri sendiri cuman karena nggak cocok sama sistem yang sempit. Ingat, ikan nggak bisa disuruh manjat pohon. Tapi kasih dia air dan dia bakal berenang bebas. Gitu juga lo. Lo cuman perlu ketemu air lo sendiri. Lingkungan yang bener, cara belajar yang pas, dan ruang buat berkembang. So, sekarang gue tanya. Dari 8 kecerdasan tadi, yang mana kira-kira paling lo banget? Tulis di komentar biar orang lain tahu lo punya value juga. Karena lo pantas buat dilihat dan dihargai. Dan jangan lupa, bantu share video ini ke temen lo yang lagi ngerasa dirinya nggak pintar dan minder. Bisa jadi mereka cuma butuh perspektif baru buat lihat betapa berharganya mereka. Sebelum cabut, klik tombol like dan subscribe. Karena di channel ini, kita percaya semua orang itu pintar. Asal dikasih ruang buat jadi diri sendiri.